Nggak ada bisa menggerakkan gerakan sehebat ini, saudara. Nah, karena itu sekali lagi kita ingin ingatkan supaya Bapak Presiden kita ini jangan gagal paham tentang situasi. Ini gagal paham tentang situasi kan begini. Ini gagal paham kalau bahasa inteleknya ini keterbelakangan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para pimpinan ormas dan segenap ikhwan al-hibbai rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini menunjukkan kebinekaan kita. Dan kita bersatu untuk tujuan yang sama. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan kita semua dan memberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin saya ingatkan di sini untuk diri saya maupun segenap yang ada di tempat ini, sebagaimana kita ketahui terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi di dalam menyikapi rencana aksi bela Islam tanggal 4 November tahun 2016. Di mana di sini yang pertama ingin saya tekankan adalah betapa Bapak Presiden kita begitu sigap, begitu semangat memberikan pernyataan sikap untuk aksi bela Islam 4 November. Akan tetapi sampai hari ini dari mulai mencuatnya kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok, tidak satu kata pun Presiden memberikan sikap. Jadi aksi 4 November yang akan datang disikapi oleh Presiden, tapi akar masalahnya tidak disikapi. Betul. Nah, ini menjadi problem besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian dalam pernyataan sikap Bapak Presiden kita, pertama beliau mengatakan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak. Terus terang saya tersinggung. Saya juga. Nah, kenapa kita katakan tersinggung, saudara? Karena pernyataan sikap Presiden ini dalam konteks aksi 4 November. Nah, sekarang Jokowi ini mengatakan bahwa mengakui demonstrasi itu adalah hak demokratis kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi ditekankan bahwa itu bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak. Artinya di sini ada kalimat yang tendensius. Artinya ada tuduhan kepada kita semua, baik dari kalangan nasionalisnya, kalangan agamisnya, bahwa apa yang akan kita gelar nanti ini adalah untuk memaksakan kehendak. Dan ada tendensi bahwa kita akan melakukan pengerusakan. Nah, maka itu di sini ingin kita sampaikan kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya bahwa aksi bela Islam yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari Jumat pada tanggal 4 November 2016 adalah aksi damai untuk penegakan hukum, bukan aksi merusak untuk pemaksaan kehendak. Sekali lagi, bukan aksi merusak untuk pemaksaan, bukan aksi pemaksaan kehendak untuk merusak, bukan. Nah, karena itu di sini kita ingin ingatkan, justru Presiden Jokowi secara demonstratif telah menunjukkan perilaku merusak kedaulatan hukum dan konstitusi NKRI dengan memaksakan kehendak untuk membela dan melindungi pelanggar hukum. Kita yang mau merusak, ini kan maling teriak maling. Kita tidak pernah merusak tatanan kedaulatan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Justru kita datang pada tanggal 4 November yang akan datang untuk menegakkan hukum, bukan untuk merusak hukum. Nah, kalau sekarang
Ahok ini sudah berkali-kali kita dipertontonkan dengan tontonan yang penuh aroma ketidakadilan. Dalam kasus sumber waras contohnya, bagaimana satu lembaga tinggi negara setingkat BPK kok nggak diakui eksistensinya sebagai badan pemeriksa keuangan, yang sudah terang-terangan menurut BPK terbukti keterlibatan Ahok di dalam, yaitu korupsi sumber waras, tapi kemudian lolos begitu saja di KPK. Ditambah lagi kasus reklamasi yang sudah terang benderang, saking terangnya orang buta pun bisa ngelihat. Saking terangnya, artinya kita dipertontonkan dengan ketidakadilan. Nah, selama ini ada letupan-letupan kecil menentang ketidakadilan tersebut, baik itu yang menyangkut sumber warasnya, yang menyangkut daripada reklamasinya. Tapi begitu menyangkut penistaan agama, letupan itu menjadi ledakan besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk melawan ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini nggak boleh dibiarkan, ya ikhwan. Dan jelas dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan, dan ini sering kita dengar setiap kita sholat Jumat, wasiat yang disampaikan di penutup khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa setiap orang beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan dan justice for all. Keadilan itu buat semua, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun bahasanya, apapun agamanya, nggak boleh kita zalimi, ya. Jadi semua harus mendapatkan keadilan yang sama. Ini luar biasa ajaran Islam tentang keadilan ini. Nah, sekarang kita dipertontonkan dengan ketidakadilan, dan ini nggak boleh dibiarkan. Karena itu saya ingin mengingatkan diri saya dan semua saudara-saudara saya, termasuk semua pejuang-pejuang kita, baik yang ada di kanan saya, kiri saya, di hadapan saya ingin ingatkan bagaimana tatkala seorang wanita dari kalangan terhormat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian begitu dihadapkan kepada Nabi, begitu diteliti perkaranya dan terbukti yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran, maka Nabi memutuskan dengan hukum Allah, yaitu harus dipotong tangannya. Kemudian muncullah sekelompok orang yang ingin melobi Nabi agar perempuan tadi diberikan dispensasi hukum, agar boleh dihukum tapi jangan dipotong tangannya. Nah, kemudian mereka melakukan berbagai macam upaya untuk bagaimana bisa melobi Nabi, bisa membebaskan perempuan tadi dari tuntutan hukum tersebut, sampai mereka akhirnya sepakat mengutus seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi. Itu sahabat lain tidak bukan adalah Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Begitu Usamah datang ke rumah Nabi memberikan salam, disambut oleh Nabi dengan wajah begitu cerah, dengan senyum. Karena memang Nabi begitu cinta kepada sahabat ini. Kenapa Nabi cinta? Karena ayahnya adalah anak angkat Nabi yang mati syahid di medan juang di dalam menegakkan Islam. Dan Usamah ini sudah dianggap seperti cucu Nabi sendiri. Nabi persamakan perlakuannya sebagaimana Nabi memperlakukan Al-Hasan wal Husain. Nah, kemudian Usamah begitu masuk disambut oleh Nabi, disuguhkan minuman luar biasa, diajak saudara bicara bagaimana dengan penuh kasih sayang. Tapi kemudian Usamah mencari kesempatan bagaimana cara melobi Nabi agar perempuan si pencuri tadi, karena berasal dari keluarga terkemuka, keluarga terhormat, agar dibebaskan daripada tuntutan hukuman. Nah, begitu lihat ada kesempatan, mulailah disampaikan oleh Usamah. Lalu apa yang terjadi? Nabi yang tadi semula cerah, kecerahannya hilang, ya kawan. Yang tadinya Nabi senyum, senyumnya hilang. Yang tadinya wajah Nabi begitu kelihatan ceria, hilang keceriaannya, berubah merah. Bahkan mata beliau ikut merah menandakan kalau beliau marah, ya kawan. Setelah Usamah menyampaikan hajatnya, apa kata Nabi kepada Usamah? Ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usamah, apa kau ingin memberikan pertolongan dalam satu ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Ini Allah yang tetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan. Kemudian saudara, Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi ceritakan apa Nabi katakan kepada semua sahabat, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, dihancurkan oleh Allah gara-gara persoalan seperti ini. Idza saraka fihimus syarif
saudara, atau idza saraka fihim dhaif. Pertama salif dulu. Idza saraka fihim syarif, saudara, idza taraku. Jadi kalau ada orang yang terhormat, orang yang terkemuka, orang yang terkenal mencuri, ditinggal, nggak dihukum. Tapi wa idza taraka fihim dhaif yuqamu alaihi al-had. Tapi kalau orang lemah, wong cilik, rakyat jelata yang melakukan pencurian dihukum dengan berat. Akhirnya kata Nabi apa nih? Ini gara-gara begini nih, dulu umat sebelum kamu dihancurkan oleh Allah. Kalau orang kecil mencuri dihukum. Kalau rakyat jelata melakukan kesalahan dihukum. Tapi kalau dia pejabat, dia orang terkemuka, dia orang yang terhormat, melakukan pelanggaran dibiarkan. Akhirnya Nabi bersumpah, wa'imullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, jangankan itu perempuan yang kalian bela, yang katanya perempuan terpandang. Andai kata putriku, jantung hatiku Fatimah coba-coba melakukan pencurian, demi Allah aku potong tangan. Allah luar biasa, saudara. Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk menegakkan keadilan, gak peduli walaupun itu kepada anak sendiri, walaupun itu kepada putri kandung sendiri, walaupun itu kepada jantung hatinya. Kenapa Nabi ajarkan kita sedemikian rupa? Karena keadilan itulah yang bisa membuat negeri kita menjadi berkah, membuat negeri kita menjadi badatun thayyibatun mubarakah. Tapi kalau ketidakadilan itu dibiarkan, saudara, keadilan diruntuhkan, dirobohkan, di mana-mana ketidakadilan merajalela, tunggu kehancuran negeri, saudara. Maka itu pada kesempatan ini sekali lagi, kenapa kita saat ini mau melawan ini, saudara? Bukan karena faktor Ahoknya, bukan. Ini gerakan kita bukan gerakan anti Cina, bukan gerakan anti Kristen, bukan gerakan anti kebinekaan tunggal ika, bukan gerakan syarat, bukan, tapi gerakan penegakan keadilan, gerakan penegakan hukum. Enggak boleh hukum kita dilanggar oleh siapapun, sekalipun presiden melanggar hukum harus dihukum. Nah, karena itu kita mesti punya semangat yang sama, selamatkan kita punya negeri ini untuk kita bersama-sama menegakkan keadilan. Dan jangan lupa apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra, faqala ta'ala wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di sini saudara, tegas Allah mengatakan wa qul ja'al haq, katakanlah ja'al haq, telah datang yang hak, wa zahaqal batil, dan yang batil hilang. Saya ulangi sekali lagi, yang hak datang, yang batil hilang. Yang hak tiba, yang batil sirna. Yang hak ditegakkan, maka yang batil akan dimusnahkan. Artinya jangan mimpi kebatilan itu akan sirna dari hadapan kita kalau yang hak tidak disuarakan, yang hak tidak ditegakkan, yang hak tidak kita perjuangkan. Jadi jangan membaca ayat cuman akhirnya aja innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Kezaliman yang terjadi di kita punya negeri saat ini, jangan pernah mimpi itu akan hilang kalau kita tidak tegakkan yang hak, kalau kita tidak suarakan yang hak, kalau kita tidak perjuangkan yang hak. Maka itu saya bangga pada malam hari ini dengan semua yang hadir di sini. Di sini ada putri daripada proklamator kita, Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Di sini juga ada anggota DPD RI kita, yaitu Ibu Fahira Idris. Dan di sini juga ada pejuang kita, yaitu Ibu Ratna Sarumpayat yang selalu dekat dengan rakyat kecil. Dan di sini ada habaib, ada ulama-ulama yang selama ini terkenal selalu, yaitu menyuarakan daripada suara keadilan. Saya bangga malam ini kita bisa bersatu untuk kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari murka dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa perjuangan kita November, yaitu 4 November yang akan datang, bukan semata-mata hanya satu gerakan untuk menjebloskan Ahok ke penjara. Tujuan kita jauh lebih besar daripada itu, yaitu untuk penegakan keadilan, untuk melawan segala kezaliman. Dan sedikit ingin saya tambahkan, saudara, saat ini jangan pernah bermimpi kalau kita ingin berjuang di Indonesia, ingin melawan Ahok dan orang-orang yang di belakangnya. Katakanlah ada kekuatan komunis Cina, saudara, yang ada di belakangnya, tapi jangan bermimpi kalau Amerika akan bantu kita, jangan. Kenapa? Karena saat ini terjadi perselingkuhan antara komunisme dan kapitalisme internasional. RRC, saudara, yang komunis, dan Amerika yang kapitalis ini sudah berselingkuh untuk membagi-bagi kita punya negeri.
Jadi jangan-jangan bermimpi ada negara-negara barat yang akan membantu perjuangan kita ini. Tidak, yang akan membantu kita adalah Allah. Dengan kekuatan iman dan takwa kita, dengan kebersamaan kita, insya Allah kita akan memerdekakan kembali NKRI ini dari segala bentuk penjajahan modern. Amin ya rabbal alamin. Maka itu maaf kalau saya harus katakan di sini, apa yang kita lihat di hadapan kita, Ahok ataupun Jokowi, ini kalau ibarat mencatur, mereka ini hanya pion, hanya bidak. Sebetulnya yang kita lawan ini bukan Ahok, yang kita lawan ini bukan Jokowi, tapi yang kita lawan ini adalah kekuatan komunis dan kekuatan kapitalis internasional yang ada di belakang mereka. Cuman kita tidak bisa menyentuh itu. Kalau ibarat mencatur, kita nggak bisa bunuh raja, yang kalau pionnya nggak dibunuh dulu. Ini di depan kita nih ada pionnya, ada bidaknya, ada kudanya, ada puncungnya yang akan melindungi daripada bos mereka, yang akan melindungi daripada biangnya mereka. Maka itu saudara, saya ingatkan sekali lagi semua yang ada di sini, ini percaturan politik internasional. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan nanti menganggap bahwa perjuangan kita ini cuma sekedar memasukin Ahok ke penjara. Sudah, itu perjuangan sekedar itu, nggak perlu kita nurunkan sampai 1 juta orang. Ini kalau sudah menurunkan 1 juta orang, ini unjuk rasa bisa berubah menjadi people power. Dan kalau sudah berubah menjadi people power, itu bisa menggelundong saudara menjadi revolusi. Nah maka itu tancapkan niat kita, bulatkan tekad kita, tancapkan niat kita, bulatkan tekad kita, dan yuk mari kita ikhlaskan niat kita semua hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau tadi Bu Ratna ada menanyakan, nah ini kira-kira perjuangan kita sampai di mana? Kami akan bertahan. Pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Si penista agama harus dipenjara. Dan ini bukan memaksakan kehendak, bukan. Saudara, kita sudah sampaikan kepada pihak kepolisian, saksi sudah diperiksa, bukti sudah diuji di laboratorium forensik, saksi-saksi ahli sudah lengkap. Saudara, enggak sampai di situ, kemudian fatwa atau sikap keagamaan MUI sudah ada, dan umat Islam sudah jutaan orang secara akumulatif itu melakukan gerakan turun ke jalan dari Sabang sampai Merauke. Apalagi yang kurang? Apa yang ditunggu? Kenapa polisi masih harus ragu-ragu untuk menangkap si penista agama ini ya? Nah, ini jadi satu tanda tanya besar. Nah karena itu dalam kesempatan ini kita minta, yuk mari kita bergandeng tangan, kita satukan potensi kita. Tidak bisa tidak, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita jangan bubar sebelum jelas ini penista agama mau diapain. Harus jelas besok saudara, ini mau diapain, mau digodok, mau direbus, mau digoreng. Mesti jelas apa mau ditetapkan sebagai status tersangka, atau mau ditangkap, mau ditahan, atau gimana. Ini nggak boleh terombang-ambing semacam ini, dan ini sudah kita sampaikan kepada aparat penegak hukum di sini. Karena itu sekali lagi menyangkut daripada pernyataan Bapak Presiden tadi, jangan menganggap kami ingin memaksakan kehendak, apalagi ingin merusak. Tidak. Kita aksi 4 November, saya tegaskan sekali lagi, adalah aksi damai, jihad konstitusional untuk membela agama dan negara. Ini bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan anti yaitu etnik, bukan anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan, itu fitnah itu semua. Ini merupakan aksi penegakan hukum, aksi penegakan keadilan, aksi bela agama dan negara, dan ini nggak boleh dibelok-belokkan kemana juga, sudah. Nah karena itu kita ingin soroti di sini dalam rangka untuk meredam aksi 4 November. Kita lihat bagaimana perilaku Jokowi mencoba untuk mendekati pimpinan partai. Artinya apa? Yang ada di benak Jokowi, yang ada di kepala Jokowi, bahwa aksi 4 November kita besok ini ditunggangi oleh partai, dibayar oleh partai, dibiayai oleh partai. Dia pikir ini partai politik yang mengatur dan menggerakkan gerakan ini. Itu salah besar, saudara. Kita mesti sadarkan kepada Bapak Presiden kita bahwa gerakan sebesar ini, saudara, mau ormas atau partai politik nggak bakal mampu untuk menggerakkan sehebat ini. Ini yang menggerakkan adalah takbirun rabbani. Ini merupakan tartibun ilahi. Ini panggilan ilahi Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya di seluruh Indonesia untuk bangkit menuntut dan membela kesucian daripada kitab sucinya ya. Nggak ada ormas yang bisa menggerakkan ini, nggak ada ya. Nggak ada. Apalagi partai politik kecil, saudara. Nggak ada bisa menggerakkan gerakan sehebat ini, saudara.
Nah karena itu sekali lagi kita ingin ingatkan supaya Bapak Presiden kita ini jangan gagal paham tentang situasi. Ini gagal paham tentang situasi kan begini. Ini gagal paham kalau bahasa inteleknya ini keterbelakangan intelektual. Tapi kalau bahasa orang Betawi enak, goblok. Boleh tanya pendekar Betawi, orang Betawi bilang apa? Goblok. Goblok. Jadi presiden kita mesti cerdas dong membaca situasi. Ini bukan gerakan orang-orang politik. Sama tanya semua yang ada di sini, saudara. Apa selama ini nih kita kumpul, kita rapat, kita turun, saudara? Apa selama ini kita dibayar oleh pimpinan partai? Apa ada pimpinan partai itu datang ngatur-ngatur kita? Jadi salah alamat Jokowi. Mestinya datangnya ke pusat Bakhtiar Nasir. Mestinya datangnya ke bapak-bapak yang ada di sini. Mestinya datangnya ke Ibu Rima Rahmawati, datangnya ke Bu Ratna Sarumpait, datangnya ke Ustaz Abu Jibril, datangnya ke Ustaz Muhammad Siddiq, datangnya ke Ustaz Khattab. Saudara, bukan datang ke pimpinan partai politik. Saudara, ini bukan gerakan politik, bukan. Ini gerakan penegakan hukum. Ini gerakan pembelaan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sepakat, Bu Rahmawati, sekali lagi saya ingin ulangi di sini, Bu Rahma, yang sebagaimana saya sampaikan kemarin, hampir seluruh gerakan Islam itu sepakat bahwa kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya ulangi dulu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta sesuai dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959. Di dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 59, Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekret itu menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Takbir, merdeka, sallu ala nabi. Karena itu jadi nggak usah khawatir, nggak usah curiga, jangan sampai kita ini diadu domba untuk dibuat saling curiga, tidak. Bahkan perlu saya sampaikan kepada Ibu Rahmawati sebagai putri daripada proklamator kita, bahwa langkah Presiden Soekarno pada saat mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 ini merupakan langkah yang sangat brilian, yang sangat cerdas, luar biasa. Kenapa? Ketika itu terjadi dua kubu yang saling tarik-menarik, saudara. Yang satu menginginkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, kelompok yang lain ngotot menginginkan UUD 45 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Sampai berbulan-bulan mereka itu rapat di parlemen, tidak ditemukan kata sepakat, terjadi deadlock. Akhirnya Bung Karno mengambil jalan tengah. Kalau begitu jangan hanya mengambil UUD 45, jangan hanya mengambil daripada Piagam Jakarta. Akhirnya dengan keputusan yang sangat brilian beliau menyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tidak terpisahkan. Nah artinya saudara, dengan demikian saudara, kalau kita selama ini selalu berjuang untuk memperjuangkan syariat Islam, tidak bertentangan dengan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang ingin saya tekankan. Jadi insya Allah Bu Rahmawati dan yang lainnya kita akan bisa bergandeng tangan, kita akan bisa berjuang bersama, kita akan kobarkan kembali semangat Bung Karno, yaitu untuk memerdekakan kita punya negeri dari imperialisme, dari kapitalisme, dari penjajahan neolib, dan kita akan bebaskan kita punya negeri dari penjajahan asing maupun asing. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini. Nah akhirnya setelah apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah mudah-mudahan gerakan besok ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan kepada Ustaz Bakhtiar yang memandu acara kita ini. Saya ingin untuk kesekian kalinya mengingatkan diri saya, mengingatkan saudara-saudara saya semua sebangsa dan setanah air tentang apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 51 dan 52. Saya pikir kalau yang 51 sudah tidak perlu saya bahas lagi, kita sudah sangat tahu, sering dikupas, diulas di mana-mana. Yang jelas bahwa surat Al-Maidah ayat 51 itu intinya satu, bahwa orang beriman dilarang mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya. Yang kedua, Allah sebutkan alasannya, karena kebanyakan pemimpin-pemimpin di luar Islam ini manakala mereka berkuasa, ba'duhum awliya'u ba'din,
mereka ini akan lebih mengutamakan daripada golongan dan kelompoknya dengan menistakan daripada atau memarginalkan daripada hak-hak orang yang beriman. Dan yang ketiga, Allah nyatakan di situ bahwa siapa orang Islam yang tetap bandel mengangkat orang-orang Yahudi Nasrani itu sebagai pemimpin, dia termasuk golongan si Yahudi dan Nasrani tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya bagian keempat, Allah nyatakan mereka-mereka yang tetap ngotot, nggak mau tunduk kepada aturan Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 51, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Nah, yang menarik di ayat 52. Di ayat 52 Allah mengatakan faqala ta'ala fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nahsa an tusibana dairah fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Luar biasa indahnya informasi ini ya ikhwan. Allah berikan informasi manakala surat Al-Maidah ayat 51 tidak ditaati, manakala surat Al-Maidah ayat 51 dinista, dinodai, saudara, apa yang akan terjadi? Fataral ladzina fi qulubihim marad. Dan ini terjadi di zaman Nabi dan terjadi lagi di zaman kita sekarang ini. Apa kata Allah? Fataral ladzina fi qulubihim marad. Engkau akan lihat dengan kedua matamu bagaimana itu orang-orang yang di hatinya ada marad, ada penyakit nifak, penyakit hipokrit, penyakit kemunafikan. Apa yang terjadi dengan mereka? Yusari'una fihim. Mereka akan berlomba-lomba untuk membela pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menistakan agama, pemimpin-pemimpin yang melawan daripada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ini akan berlomba-lomba orang-orang munafik. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sudah, bagaimana oknum-oknum kiai, oknum habib, saudara, oknum yang dianggap tokoh Islam, saudara. Udahan tokoh-tokoh nasional rame-rame banyak yang ngebela-bela. Ini udah ketahuan salah, saudara. Ini udah ketahuan salah, terlibat dalam sumber waras, terlibat dalam reklamasi, dan terang-terangan menistakan agama, masih dibela dengan semangat. Dibela. Bahkan ada yang membelanya, saudara, dengan melakukan manipulasi, hujah, kolusi, dalil, bolak-balik ayat. Enggak, ada, enggak punya malu, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ada yang menarik, saudara. Apa alasan mereka membela pemimpin-pemimpin yang zalim ini? Allah yang menyatakan alasannya. Yaqulun, mereka mengatakan, mereka berdalih, nakhsha an tusibana dairah. Kami takut kalau kami nggak dukung mereka, kalau kami nggak bela mereka, nanti kami akan hidup daerah dalam kesulitan, dalam lingkaran kubangan penderitaan. Nanti kami sakit, nanti kalau kami nggak dukung dia, nanti pembangunan nggak jalan, nanti kesejahteraan tidak terjamin, nanti kami akan diboikot, diembargo oleh Amerika, oleh China, oleh Eropa, ditakut-takuti semua rakyat. Sudah Allah sebutin dari mereka dalam Al-Quran. Percis yang terjadi di hadapan kita saat ini seperti itu ya ikhwan. Dan akhirnya Allah berikutnya Allah berikan janji, fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Allah janji orang-orang yang beriman yang tetap gigih menghadapi mereka dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah janjikan Allah akan datangkan kepada mereka al-fath, yaitu kemenangan. Allah janji menang, saudara. Allah yang janjikan menang. Kalau kita serius, kita kompak, saudara, kita sabar, kita tegar, Allah janjikan kemenangan. Andai kata pun kita takut dengan kekuatan musuh, andai kata pun kekuatan musuh begitu besar, ada lagi kedua janji Allah, al-amr min indi. Atau Allah yang akan ambil keputusan, Allah yang akan turun tangan ya. Hati-hati saudara, kalau Allah yang sudah turun tangan, saudara, kita bisa lihat bagaimana tatkala bala tentara Fir'aun yang begitu gagah, begitu hebat mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya, dia merasa dirinya pasti menang besar. Tapi begitu Allah turun tangan, Allah tenggelamkan semua di tengah lautan dengan mudah, saudara. Nah, karena itu saya berharap insya Allah tanggal 4 yang akan datang ini, saudara, pemandangan dan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita dapatkan kemenangan. Kemenangan yang damai, yang tenang, kemenangan tanpa darah, kemenangan tanpa kekerasan. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi saudara, kalaupun saudara kita tidak memperoleh kemenangan ini, kita tidak tahu. Kalau Allah mengatakan au amrin min indi, Allah yang turun tangan, Allah yang ambil keputusan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 4 November yang akan datang. Bisa jadi nanti yang terjadi di luar bayangan kita. Mungkin yang terjadi di luar bayangan tokoh-tokoh nasionalis, di luar bayangan tokoh-tokoh agamis, di luar bayangan semua pihak, di luar bayangan para analis, saudara.
bisa terjadi suatu peristiwa yang begitu dahsyat di negeri ini tanpa ada yang bisa membendung. Kenapa? Karena Allah yang turun tangan dengan sendirinya. Nah, tapi apapun yang terjadi, tetap kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan negara kita, menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan rakyat kita, menyelamatkan perjuangan kita semua. Dan sebagai penutup, akhirnya Allah nyatakan di situ, kalau sudah Allah yang ambil keputusan, fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi. Maka orang-orang munafik tadi yang bela-bela pemimpinan kafir, yang bela-bela orang-orang yang menista agama, pasti mereka akan sangat menyesal. Ya, karena itu akhirnya saya ingatkan untuk semua yang ada di sini sebelum kita meninggalkan tempat ini nanti, yuk mari kita ikhlaskan niat. Tolong ikhlaskan niat hanya untuk mencari ridha Allah. Ini perjuangan kita 4 November besok ini bukan perjuangan main-main. Ini taruhannya nyawa. Kita tidak ingin melakukan chaos, kita tidak ingin melakukan kerusuhan, tapi bukan nggak mungkin ada pihak-pihak lain yang menginginkan untuk kita chaos dan kita berbuat rusuh, ya ikhwan. Sehingga resikonya sama saja. Baik kita berbuat rusuh atau orang lain yang ingin berbuat rusuh, kita punya resiko yang sama. Resikonya terjadi pertumpahan darah, resikonya akan ada nyawa yang melayang. Maka itu sebelum hari itu tiba, yuk ikhlaskan niat. Jangan sampai kita sudah berdarah-darah, jangan sampai nyawa kita sudah melayang, jangan sampai kita sudah mati bersimbah darah. Begitu kita dihadapkan di pengadilan Allah, Allah tolak amal kita. Dan ini ada dalam hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan awalu abdin, saudara, hamba yang pertama kali nanti akan diadili di pengadilan Allah, saudara. Salah satunya apa? Siapa? Orang yang mati syahid berdarah-darah di dalam perjuangan. Nah, begitu mereka dihadapkan di pengadilan Allah, Allah tunjukkan kepada dia nikmah, yaitu nikmat-nikmatnya, dan dia mengakui nikmat tersebut, saudara. Nah, setelah itu Allah tanyakan kepada yang bersangkutan, untuk apa kau gunakan aku punya nikmat? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, saudara. Tapi Nabi menceritakan dalam hadis ini, Allah bertanya kepada si hamba tadi untuk pelajaran buat kita semua, saudara. Sang hamba dengan bangga mengatakan, uqatilu fik ya Allah, aku gunakan itu nikmat untuk aku perang di jalanmu ya Allah, sampai aku mati bersimbah darah membela agamamu. Tapi apa jawab Allah dalam pengadilan itu? Kadzabta, dustakan, bohong kau. Kenapa Allah nyatakan begitu? Bukankah dulu tatkala kau berperang sampai kau mati bersimbah darah, kau punya niat liyuqal annaka jari, supaya kau disebut pemberani, pejuang, mujahid, pahlawan. Laqad qil, kata Allah, kau sudah dapatkan apa yang kau mau. Begitu kau mati, orang memujimu, orang memberikan penghargaan, bintang jasa, kau pejuang, kau pahlawan, kau mujahid. Yang kau niat aku sudah berikan, yang kau niatkan aku sudah berikan. Apa ada dulu kau berjuang mencari ridhoku, mencari rahmatku, untuk masuk ke dalam surgaku? Kadzabta, dusta kau. Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret si hamba, dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Jangan sampai sudah mati bersimbah darah, berkorban harta, berkorban nyawa, akhirnya kita masuk ke tempat yang sangat-sangat mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu dari hari ini, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kita masih berhadapan, kita bisa sama saling, yaitu mengingatkan, yuk ikhlaskan niat. Niat kita hanya untuk mencari ridha Allah, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan negara, untuk membela orang-orang lemah, untuk membela mustad'afin, untuk membela orang-orang yang tidak berdaya, untuk bagaimana membangun negeri ini menjadi negeri yang sejahtera. Niatkan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Jangan niat-niat yang melenceng dari itu semua. Insya Allah kalau kita ikhlas, tanggal 4 besok Allah berikan kemenangan kepada kita semua. Nah, akhirnya setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin ingatkan untuk keberhasilan perjuangan ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa tokoh kita, kita jangan punya agenda sendiri-sendiri, dan kita harus satu komando. Saya ingatkan di sini untuk yang 4 November tadi, kalau memang gerakan ini berlanjut, harus ada gerakan-gerakan berikutnya, kita kumpul lagi. Nah, kita tentukan siapa yang akan mengelola daripada gerakan tersebut. Tapi untuk tanggal 4 November besok, sebagaimana sudah diumumkan ke seantero negeri, yang bertanggung jawab, yang memanage, yang mengatur semua di lapangan adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, di mana ketuanya adalah Ustadz Bakhtiar Nasir di kiri saya, wakil ketuanya adalah Ustadz Muhammad Zaitun Rusmin,
dan juga di sebelah kanan saya juga wakil ketua, yaitu Kiai Haji Misbahul Anam. Nah, saya sendiri dengan bersama para ulama yang lainnya sebagai pembina daripada gerakan ini. Nah, jadi dan selanjutnya juga kita punya panglima aksi, yaitu Haji Munarman. Mana Haji Munarman? Haji Munarman harap maju ke depan. Haji Munarman. Nah, ini kita sepakati ini adalah panglima aksi lapangan besok pada tanggal 4 November. Takbir. Takbir. Jadi ini sengaja kita kenalkan supaya di lapangan besok kita jangan saling tidak kenal. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Ratna betul, kita akan ada rapat teknis lagi Bu Ratna. Kemarin sebetulnya sudah ada rapat teknis di Petamburan, teman, karena memang yang hadir belum lengkap, diharapkan rapat teknis yang akan datang ini lebih lengkap. Di rapat teknis itu segala sesuatunya dijelaskan, bukan hanya rute, tapi titik-titik medis, titik dapur umum, bagaimana cara mendistribusikan makanan dan minuman dan seterusnya. Nah, dan nggak sampai di situ saja, bagaimana kita menjaga kemungkinan. Nah, kalau ada aparat-aparat khusus yang diplot, ditempatkan di beberapa tempat sebagai pemukul daripada yaitu peserta aksi, itu semua sudah kita siapkan. Artinya harus ada satgas keamanan, harus ada laskar. Lalu bagaimana kalau ada provokasi? Nah, kita mesti kerja sama semua. Jangan kita mengatasi provokasi dengan provokasi. Nah, jadi mengatasi provokator pun ada caranya. Nah, kalau provokator main kita teriakin di tengah jalan, dipukuli oleh umat, bisa bubar nanti. Nah, ini semua kemarin sudah kita bahas dengan sangat rinci. Dan juga kita bahas bahkan kemarin soal ambulan. Ada berapa ambulan yang akan turun, ada berapa puluh dokter yang akan terlibat dengan kita semua, dan ada berapa media-media yang akan menyiarkan secara langsung. Dan kemudian kita sudah siapkan satgas khusus bagaimana supaya kabel kita ini tidak dipotong orang. Bahkan kita menginginkan di sepanjang pagar Monas itu bisa ada toa-toa. Jadi kalau orang sepanjangnya 1 kilo, ya toaknya juga mesti 1 kilometer. Nah, ini sudah kita rapatkan semua. Tapi untuk pematangan, Pak Munarman selaku Panglima besok boleh digelar lagi dengan melibatkan semua, dan tolong semua yang hadir malam ini kalau ada undangan untuk rapat teknis terakhir itu jangan sampai nggak datang. Sebab kalau Anda nggak datang, nanti Anda nggak tahu siapa komandan distribusi makanan, siapa distribusi obat-obatan, siapa yang mendistribusikan toilet, siapa yang menempatkan tempat-tempat toilet bagi hajat orang banyak. Nah, bagaimana kita mengumpulkan makanan? Nah, bagaimana kalau ada menyumbang makanan? Ini semua harus hati-hati. Jangan begitu makanan datang main bagi, kita nggak tahu sumbernya, tahu-tahu isinya racun, kita berak-berak semua. Hati-hati sudah. Nah, jadi semua harus terkontrol. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bahas itu panjang lebar pada kesempatan ini, karena sebetulnya itu sudah dibahas secara rinci dalam 2 kali pertemuan, yaitu rapat teknis, tapi masih ada rapat teknis yang terakhir. Nah, saya harap insya Allah Bu Ratna dan kawan-kawan bisa diingatkan, bisa diundang untuk kita tahu bagaimana rapat teknis kita. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Setuju? Takbir! Sementara saya dan para tokoh, ini kan ormas-ormas kan banyak tokohnya, para ulama, para kiai. Ada Kiai Haji Abdul Rasid Abdul Syafi'i, ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, ada Kiai Haji Sukron Makmun, ada Habib Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, kemudian di sini juga ada pimpinan Gentari, ada pimpinan Dewan Dakwah, ada pimpinan HTI, ada pimpinan PII, ada pimpinan GPI dan lain sebagainya. Ada GBN, yaitu Pak Agus di sini. Ini kita semua para tokohnya adalah pembina daripada gerakan ini, dan semua punya hak untuk mengusulkan, menyarankan, mengkritik. Tapi ingat, kalau sudah bicara di lapangan, tetap kita harus satu komando. Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua GN PF MUI, yaitu Ustaz Bakhtiar Nasir. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.